Kita pada hari ini kita awali dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk perkuliahan kita pada hari ini itu saya akan memberikan materi mengenai manual testing ya. Ini praktek. Sudah kelihatan share screen-nya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, jadi di sini ada pengujian ini testing button ya. Jadi testing button ini ada yang tahu nih, yang testing button ini berarti kita akan menguji button ya, button dari, kalau di sini kita lebih ke webnya, button dari web, apakah button tersebut memang berfungsi sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak gitu. Ini ada contohnya, misalnya di sini kita mencoba untuk ini melihat fungsi dari web itu, tetapi di saat pengujian dia lupa ya untuk mentes button delete-nya. Jadi untuk button ini berarti kita lebih ke pengujiannya itu lebih ke button-button yang ada di perangkat lunak. Jadi apakah memang, atau bisa jadi kita melihat apakah buttonnya memang sesuai dengan fungsi yang kita inginkan, dengan yang kita harapkan atau tidak, atau bisa jadi di dalam perangkat lunak tersebut ada button tertentu yang dibutuhkan tetapi tidak ada di dalam perangkat lunak tersebut gitu. Mungkin ada kelupaan atau memang ada tujuan lain dari situ. Ini yang button testing button tadi. Terus setelah testing button, nah ini ada lagi cross browser testing. Nah kalau yang cross browser testing ini nanti kita bisa melihat website itu bisa kita lihat dari berbagai macam browser. Jadi misalnya kita mengakses website Spada itu dari browser Chrome dengan browser Microsoft Edge. Nah, apa perbedaannya gitu. Nah, di situ bisa kita lihat, atau bisa lagi kita cobakan dengan browser yang lain yang ada ya. Kan browser ini kan banyak macamnya. Jadi bisa kita lihat bagaimana tampilan dari website tersebut di berbagai macam browser. Jadi dicobakan ke dalam berbagai macam browser di sini yang untuk cross browser testing ini. Ini bagi yang Fikri ya, yang bekerja di bidang testing ini. Kalau di Fikri bagaimana testing button sama cross browser testing ini? Apakah pernah dicobakan? Browsing testing ini maksudnya ngetes si webnya gitu ya Bu, atau gimana? Ya, webnya kita lihat di browsernya kan. Misalnya ya kayak saya contohkan tadi, misalnya Spada, kita coba buka di browser Chrome, satu lagi kita coba mungkin di Firefox. Nah, apakah berbeda tampilannya atau sama? Terus untuk banyak lagi biasanya ya, selain tampilan, misalnya kayak di browser Chrome itu kalau kita klik link, dia otomatis akan langsung muncul di jendela yang sama kan. Kalau di Microsoft Edge biasanya kalau kita klik link lagi, dia akan tampil di jendela baru.
Nah, bisa mungkin seperti itu nanti perbedaan di browsernya. Kalau di browser menggunakan browser ini seperti ini, nanti prosesnya atau tampilannya kalau di browser yang ini berbeda lagi gitu. Izin Bu, Ya, biasanya itu di CSS sama JavaScript-nya Bu yang bermasalah kalau cross browser itu. CSS dan JavaScript-nya misalnya. Ya, contohnya selektor di CSS itu kadang berbeda browser, misalnya yang pakai engine WebKit sama yang pakai engine Chrome itu beda itunya, selektornya. Kemudian kalau di JavaScript juga hampir-hampir mirip. Kadang harus di apa namanya? Harus di ketika kita ngoding di spesifik browser tersebut juga harus didukungkan dengan browser yang lain gitu loh. Kadang di browser yang tampil, di browser yang ini nggak tampil kayak gitu. Ya, berarti kalau kita untuk testingnya di sini yang untuk cross browser ini berarti lebih ke seperti apa pengujiannya berarti ini? Lain. Kalau itu sih biasanya eksploitasi aja Bu, dicoba aja semuanya apa yang biasanya akan bermasalah di berbeda browser ya di situ bisa dicoba misalnya kayak fokus misalnya fokus di input misalnya Bu. Ketika kita pencet tab misalnya kalau di Chrome bisa pindah ke input yang lain misalnya. Kalau di Firefox mungkin berbeda lagi itunya. Nah, di bagian-bagian itu biasanya kita tes Bu. Ya, berarti kita mencobakan websitenya itu memang menjalankan websitenya seperti biasa ya, tapi dengan browser yang berbeda gitu kan? Iya Bu, gitu Bu. Ya sama kayak yang saya contohkan tadi kayak Espada. Kalau misalnya ya memang tergantung ke JavaScript yang ada bilang tadi kan. Terkadang kalau yang di beda browser dia tampilannya kalau diklik teks yang itu dia beda nanti kan. Iya Bu, Ya, gitu Bu. berarti kita kan memang lebih ngelihat ke istilahnya ke browsernya ya. Ya, memang seperti itu kalau yang untuk cross browser testing ini. Kalau yang untuk testing button bagaimana? Testing button? Kalau ini saya kurang tahu nih Bu, maksudnya bagaimana Bu. Kalau testing button Fikri lebih tahu mungkin tuh Bu. ya, coba Fikri gimana yang untuk testing button? Testing button. eh Sebenarnya testing button ini di kantor nggak terlalu kepake sih, Bu. Dia agak kurang tahu sih, Bu. Kalau di kantor tuh kebanyakan prosesnya tuh apa? Recording scripting gitu, Bu. Jadi Selenium, Fik. iya Ya, lebih kayak Selenium. Selenium, kayak UiPath, kayak apa gitu. Nah, jadi itu tuh kita tuh di fiturnya ada spy web gitu, Bu. Jadi kita nge-record si webnya, Iya, ya baik Selenium. ya baik itu field yang kita record lah atau buttonnya lah. Nah, mungkin testing button ini termasuk di dalam itu kali, Bu. Salah satu fitur dari spy web yang ada di Selenium atau Catalan, Bu. Ya betul. Ya, itu yang otomatiknya ya kita menggunakan Selenium. Iya. Ya, kalau ini hampir hampir sama seperti itu juga sih. Cuma ini kita kan masih yang manual. Kita nanti ngelihat apakah tombolnya itu memang bisa digunakan sesuai dengan yang seharusnya atau tidak, kan lebih ke situ. Kan yang manual testing yang sebelumnya kita yang itu ada text field yang kita cobakan kemarin. Nah, itu kan hampir sama seperti itu sih, cuma ini lebih ke buttonnya yang kita cek. Kalau yang kemarin kan yang text field-nya itu yang kita cek untuk inputan di dalam text field-nya itu apakah sesuai dengan yang seharusnya atau tidak. Nah, tapi kalau testing button ini berarti lebih ke buttonnya yang kita cek kan. Bisa Iya, Bu. bisa jadi nanti seharusnya button itu bisa diklik, tapi ternyata nggak bisa diklik. Nah, kenapa? Nah, kayak gitu kan. Izin Bu, Ya, boleh pindah slide-nya Bu, biar bisa dibaca Bu.
Oh iya, atau nanti saya kirim ya slide yang ini. Di Boleh Bu, makasih Bu. ada bukan sudah saya upload ya? Bahan-bahannya ini sudah saya upload di Spada kalau nggak salah nih. Nah ya ada tuh di manual testing 3. Di Spada ada bahannya itu. Manual testing 3. Oke. Nah, ini ada contohnya. Ini yang button tadi ya. Ini tombol save nih. Ini kalau di contoh ini tombol save-nya akan aktif ketika semua field sudah nah kayak kita ngisi form kan, kayak tombol button submit deh. Button submit itu kan ada isiannya itu yang memang harus kita isikan terlebih dahulu, baru nanti button submit-nya itu akan aktif, bisa kita klik kan. Tapi kalau misalnya masih ada formnya itu yang belum kita inputkan, nah nanti button submit-nya otomatis belum aktif. Nah, seperti itu contohnya misalnya. Ada lagi nanti mungkin karena memang untuk submit itu memang harus diisikan terlebih dahulu semua data yang ada itu. Nah, seperti itu kan. Sama lagi kayak misalnya ada lagi aplikasi itu kayak button edit misalnya. Nah, button edit itu biasanya kan bisa aktifnya kalau kita misalnya waktu kita edit data mahasiswa misalnya. Kita masukkan terlebih dahulu NIM mahasiswanya, muncul nanti formnya, baru bisa kita edit. Nah, kan ada yang seperti itu. Kalau kalau masih kosong, dia belum bisa kita lakukan edit. Nah, lebih ke situ sih testing button ini. Lebih memastikan button-buttonnya itu memang sesuai gitu. Nah, lebih ke gitu ke situ. Tetapi ini masih yang manual ya. Berarti yang manual ini kan berarti kita cobakan sendiri. Kalau yang otomatis tadi kita bisa menggunakan seperti kata Fikri tadi kita pakai Selenium misalnya. Pakai Selenium itu kan dia di record. Nah, apakah memang sesuai atau tidak gitu kan. Nah, kan bisa kita lihat kalau di Selenium kan seperti itu untuk testing otomatiknya. Nah, kalau yang cross ini memang ya dari browsernya yang kita lihat. Apakah tampilan browser yang ini seperti apa, tampilan browser seperti ini, tampilan di browser yang ini seperti apa. Itu. Jadi istilahnya buka website yang sama di berbeda browser. Nah, itu ya materi yang kita, mungkin yang selebihnya bisa dibaca saja dari slide-nya. Saya menjelaskan gambaran secara umum saja untuk testing button dan cross browser testing. Mungkin ini kalau pengujian seperti ini kalau sudah lanjut sudah selesai D3, sudah wisuda kan otomatis pengujian ini pasti kita sudah pernah kita cobakan kan. Enggak mungkin di kayak testing buttonnya otomatis sudah pernah dicoba gitu untuk pengujian ini. Oke. Mungkin ada yang mau ditambahkan mungkin yang berdasarkan pengalamannya untuk yang testing button dan cross browser testing ini ada lagi mungkin yang bisa ditambahkan? Selain Fikri dan Ade, yang lain gimana? Ada yang bisa menambahkan mungkin yang punya pengalaman atau mungkin tugas akhirnya kemarin ada yang bahas mengenai pengujian-pengujian kayak gini mungkin? Ada? Mungkin Atau kalau di angkatan 2021 kayaknya belum masih ada belum? ya, Bu. Kayak ini. Angkatan-angkatan yang sekarang ya, yang baru ada di TA-nya itu dia masuk ke pengujian di black box testingnya. Oke, Fikri mungkin ada yang mau ditambahkan mungkin? Tidak, kan yang testing button ya sama kayak Selenium itu, tapi ini yang manualnya kita belum yang automaticnya ya.
Kita Iya, automaticnya Bu. pakai Paling Selenium juga. yang manual Fikri jarang sih, Bu. Kalau di kantor Iya, lebih ke yang automate. Tapi iya. ada sih pernah coba buat manual. Jadi sebelum kita melakukan automate dengan apapun itu, baik itu Selenium atau Catalan, kita perlu ngecek dulu tuh, Bu, secara manual. Nah, apakah field atau form yang akan kita tes itu apakah sudah bisa atau belum. Terkadang eh, ketika kita melakukan recording web atau apapun lah itu, apa itu mobile atau API. Nah, ketika kita nge-record, tapi kita belum melakukan sanity, Bu. Sanity itu istilahnya kayak tes manual sebelum automate gitu. Nah, Ya. ketika kita melakukan sanity, kita tuh harus ngecek dulu, Bu, secara manual apakah test case yang kita lakukan ini tuh apakah sudah bisa di-automate atau belum gitu. Nah, biasanya sih di kantor begitu, Bu, ngelihat eh, takutnya ketika kita nggak automate itu ada field yang error, jadi kerja 2 kali gitu, Bu, nge-recordnya. Oh, iya, 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 iya. Jadi sebelum kita otomatis itu memang kita harus memastikan terlebih dahulu kayak webnya itu memang nggak ada yang error-error lagi ya. Jadi kita bisa menjalankannya memang istilahnya memang sudah sesuai dengan fungsinya ya. Jadi Iya, baru betul. kita di Coba kalau di kantor sih automate. prosedur SOP-nya harus seperti itu, Bu. Jadi kita sanity test dulu atau itu tes Hmm. manual, baru kita nge-automate gitu. Berarti memang yang manual ini memang beriringan juga dengan otomatis ya. Jadi nggak Iya, Bu. bisa ujuk-ujuk langsung otomatis saja nggak bisa Iya. juga gitu. Jadi kalau misalkan kita langsung aja nih nge-record, Bu, takutnya Hmm, pas kita nge-record itu error gitu. Jadi ya udah ya, yang error itu yang kita record gitu. Jadi ketika kita mau coba buat automate, nah hasilnya tidak valid gitu, Bu. iya, 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 ya, betul, betul. Ya, memang memang harus istilahnya memang harus saling bekerja sama ya antara manual dan otomatis ini. Iya, Bu. Oke, oke, terima kasih Fikri. Sama-sama, Ibu. Oke, ya, yang lain Ade mungkin ada mau tambahkan lagi mungkin dari pengalamannya Ade? Kalau nggak salah testing button ini enggak sih kayaknya, Bu. Cuman paling biasanya kalau untuk masalah buttonnya kita pastikan aja gitu loh fungsinya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Ya contohnya seperti yang di slide ini disebutkan kalau seandainya button itu di disable, apakah dia benar-benar disable ketika dipencet atau di tampilannya doang gitu loh. Oh ya, Kemudian, kemudian misalnya kalau ada clear button, kalau ada delete button, berfungsi nggak ketika di reload page-nya, apakah benar-benar terdelete, apa benar-benar terclear atau cuman pas diklik aja, tapi setelah di reload enggak gitu loh. Mungkin kayak gitu aja sih, Bu, paling. ya berarti kalau kita mau kalau seperti yang dia terdelete atau tidak, otomatis kita untuk testingnya harus ada akses ke database juga bagusnya kan kalau yang seperti itu. Iya, Bu. Dan Kalau kemudian kita kalau misalnya ada button yang misalnya dia tuh nggak instantaneous, misalnya kalau buttonnya dipencet terus ada proses yang berjalan, biasanya harus ada indikatornya gitu loh. Entah di buttonnya itu ada spinner atau buttonnya jadi disable gitu loh. Dia orang nggak nunggu aja pas dipencet ternyata ada proses tapi nggak ada tanda apa-apa. Kadang-kadang oh kayak ya, begitu mungkin, Bu. iya, 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 betul. Bisa seperti itu juga. Dia udah nunggu lama-lama, ternyata Iya. saya nggak dapat Kadang bantuan. kalau nggak ada indikator itu si usernya malah mencet-mencet, Bu. Akhirnya ada rebound di server kan. Jadi servernya jadi penuh Nah, gara-gara iya, dipencet-pencet terus. iya, 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 iya. Otomatis nanti jadi hang aja kan. Iya. Blank aja. Ya betul betul ya sampai ke situ bisa itu untuk pengujiannya kan yang untuk button itu. Ya memang harus ya itulah untuk yang pengujian ini kita memang harus istilahnya berpikirnya itu memang harus lebih apa istilahnya ya
ya kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi itu kita harus bisa melihat gitu, supaya nanti waktu implementasi yang sesungguhnya, nah tidak terjadi hal-hal yang seperti itu. Tapi itu seperti kata Fikri tadi juga ada SOP yang harus kita ikuti kan untuk melakukan pengujian ini. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin mengenai cross browser testing dan testing button tadi? Nggak ada? Mutiara, gimana Mutiara? Bisa dipahami? Insya Allah bisa, Bu. Oke, bisa ya. Zalna? Bisa, Bu. Bisa. Siti? Bisa, Bu. Insya Allah aman, Bu. Oke, Nurul? Nurul bisa dipahami, Nurul? Bisa merespon ya. Citra? Bisa, Bu. Oke. Irfan? Gimana Irfan? Nggak bisa merespon juga. Muhammad Ilham? Sonia, gimana Sonia? Bisa dipahami? Insya Allah aman, Bu. Oke, itu aman ya. Ini hadir semua ya? Bentar. Saya jawab sini. Gak ada yang nggak hadir ya? Hadir semua ya kayaknya. Aditya. Denis kerja, Bu. Oh, Dennis nggak masuk. Dennis saja ya yang nggak masuk berarti? Iya, dia kerja, Bu. Iya, nggak apa-apa. Saya buat. Oke, yang lain berarti hadir ya. Soalnya kita nih udah masuk minggu UTS juga kan, jadi karena pertemuan kita masih kurang karena ada beberapa nggak masuk kemarin, makanya saya minta malam ini untuk mencukupkan pertemuan kita. Mungkin di besok masih belum UTS tuh, mungkin minggu depan kita bisa UTS. Minggu depan kita UTS-nya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, itu di slide tadi itu ada tugas. Ini lebih ke masih yang manual ya, masih manual testingnya. Ini ada tabel. Jadi ini yang akan dilakukan pengujiannya terkait testing button dan cross browser testing. Nah, jadi dimasukkan nanti ke tabel ini. Ini hampir sama kayak pengujian yang sebelumnya. Kan ada sebelumnya kita juga mencoba membuat yang manual testing. Di sini ada nama perangkat lunaknya, ada nanti pengujian yang dilakukan seperti apa, hasil yang diharapkan, hasil yang didapatkan, tampilan, dan kesimpulannya, apakah dia sesuai atau tidak sesuai. Ini sama seperti tabel yang kemarin ya, dengan tugas yang sebelumnya. Jadi di sini pengujiannya nanti ada untuk testing button dan juga untuk cross browser testing. Jadi ini bisa dilakukan pengujian dengan website yang sama atau dengan website yang berbeda juga boleh, terserah. Yang penting nanti kita pengujiannya itu di button sama cross browser testingnya. Ini berarti saya minta 5 pengujian ya, 5 di pengujian testing button, 5 lagi di pengujian cross browser testing.
Nih yang tugasnya ya, ini bisa dilihat di Spada juga untuk yang manual testing 3 ini. Ada materinya di Spada. Paham mengenai tugasnya? Izin Bu, Ya. untuk yang cross browser itu nanti bikinnya di tabel seperti apa ya Bu? Yang cross browser juga sama, di sini juga dimasukkan di tabel ini aja nanti. Jadi Berarti ya, misalnya di Chrome seperti apa, terus di Edge seperti apa gitu Ibu? nah ya, jadi ada minimal 2 browser yang dicobakan. Nanti dipisah aja, yang untuk testing button ada tabel yang ini, yang untuk cross browser testing tabel yang ini gitu. Jadi ada 2 tabel. Satu tabel untuk testing button, satu lagi tabel untuk cross browser testing. Ya, yang untuk cross browser berarti nanti ada 2 browser yang kita tampilkan nanti. Seperti apa nanti tampilannya di 2 browser itu. Baik Ibu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan yang lain? Oh, izin bertanya. Ya. Untuk 5 contoh itu aplikasinya berbeda ya Bu? Boleh dengan yang berbeda, bisa juga kalau yang sama juga bisa. Terserah mau dibedakan atau mau disamakan, terserah aja. Tapi skenario testingnya yang berbeda ya Bu? Nah ya, di situ nanti yang berbeda. Skenario pengujiannya seperti apa gitu kan. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi ini nanti untuk besok kita kan kuliahnya, jadwalnya kan seharusnya jam 1. Jadi kalau misalnya nggak terkejar, nggak selesai mengerjakan tugas ini malam ini, karena besok pagi juga ada kuliah. Jadi untuk perkuliahan besok kita mulai di pukul 3 aja ya. Jadi kalau misalnya belum selesai, saya kasih waktu dari pukul 1 sampai pukul 3 itu menyelesaikan tugas ini. Jadi kita mulai kuliahnya besok di pukul 3 sore aja. Nanti di pukul 3 itu kita nanti bahas mengenai tugas ini nanti. Baik Ibu. Oke, tugasnya nanti saya buatkan di Spada ya untuk pengumpulannya. Terus untuk malam ini juga sudah saya buatkan absen di Spada. Silahkan diisi absennya di Spada. Tapi yang perkuliahan praktek saja yang saya buatkan presensi kehadirannya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah ada? Bu, masih bingung dengan cross browser. Berarti ini tuh misal Bu, kita mau ngetes Shopee nih di Edge gitu. Ya. Terus kita di Edge itu kita ngetes Shopee check out gitu misal. Nah, terus di Opera atau di Firefox gitu kita juga ngetes si Shopee check out juga gitu kan Bu? Iya, seperti itu. Apakah sama tampilannya atau berbeda gitu. Apakah sama prosesnya di browser itu atau apakah berbeda atau sama gitu. Berarti tujuan akhirnya itu adalah menyesuaikan antar browser 1 dan browser 2 gitu ya Bu, harapannya ya Bu. Oh, oke paham. Apakah memang sama dia atau berbeda gitu misalnya tampilannya, mungkin kalau izin Bu. Ya. Berarti sebenarnya tujuannya untuk mencari kalau ada malfungsi atau mungkin ada proses yang salah di browser yang berbeda yang harusnya kan setiap browser sama gitu ya Bu ya. Ya. Kalaupun tidak ketemu nggak apa-apa juga berarti kan Bu? Ya nggak apa-apa. Berarti aman kalau nggak ketemu. Baik Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama deh. Izin Ibu. Ya. Kalau misalnya nanti di tabel cross browsernya itu ditambahkan kolom 2 untuk browsernya nggak apa-apa Bu, misalnya kayak Chrome sama Edge gitu Bu, biar bisa menyesuaikan apakah sesuai atau enggak gitu Bu. Oh gitu, berarti nanti ada
Ini tampilan untuk Chrome misalnya, yang satu lagi tampilan untuk Microsoft Edge gitu. Boleh? Iya, Bu. Oh, boleh ditambahkan seperti itu, nggak apa-apa. Jadi apakah tampilannya sama antar browser ini atau tidak gitu. Baik, Ibu. Boleh. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup dulu. Oke, cukup. Kalau itu silahkan dikerjakan tugasnya. Nanti saya buatkan untuk uploadnya di Spada. Besok kita bahas seperti tugasnya. Oke? Dan jangan lupa diisi absen di Spadanya untuk absen yang malam ini. Oke? Kalau gitu saya tutup saja perkuliahannya malam ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Silakan live ya.